Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 7 Februari, hari Sabtu, jam 8:35 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan selamat datang kembali di papan tulis saya. Pagi-pagi buka sosial media, lalu kemudian ada salah seorang teman mengirimkan sebuah cuplikan dari kompas.com. Ya, ini waktu Indonesia 11 jam yang lalu ya, jadi masih beritanya masih cukup baru. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa Elon Musk mengaku tidak bahagia meskipun hartanya 14,387 triliun ya. Oke, ini menarik sekali untuk kita bahas. Oke. Anggaplah berita ini benar. Oke, anggaplah kita berita ini benar ya. Nah, kenapa kok ini menarik? Nomor satu, karena sekarang kita sedang heboh dengan kasus namanya Epstein Files. Silakan googling sendiri ya teman-teman. Googling sendiri. Oke. Di mana ada orang namanya Jeffrey Epstein dan rupanya orang ini punya koneksi yang sangat luar biasa, seperti dia ini pembuka pintu terhadap semuanya. Artinya semua orang yang ingin menjadi top of the top dari dunia ini, jadi orang terkaya di dunia, misalkan orang terhebat di dunia, orang paling berkuasa di dunia ini, seolah-olah kamu harus melewatin satu orang makelar yang namanya Epstein ini. Itu ceritanya kan, ya. Jadi misalkan sekarang ada si A gitu ya, yang cuman orang biasa, ya, ingin naik kelas nih. Kamu kepengen ya cuman kaya, tapi kayanya cuman biasa-biasa aja. Kamu kepengen kayanya yang wow, yang lebih gila. Oke. Maka kamu harus bergaul dengan Jeffrey Epstein, harus nyembah-nyembah dia, dan harus diundang ke pestanya dia di pulau yang yang sangat luar biasa itu ya. Dan tentu saja melakukan satu tindakan yang mungkin bisa kita sebut sebagai tindakan yang super duper duper biadab. Ya, oke. Tapi bagi si A, ya terpaksa harus melakukan itu karena tanpa Epstein nggak mungkin kamu menjadi orang super duper kaya. Ya, super duper ya. Ya, bukan cuma super kaki, tapi super duper kaya. Begini kan ceritanya. Oke. Nah, demikian juga dengan si Mas Elon ini. Ya, Mas Elon ini juga ingin menuju ke sana. Nah, kemarin kita juga membahas Mas Elon, ya. Ingat teman-teman ya. Kemarin kita bahas ini juga di kelas Reconnect 1. Oke, kita membuat suatu eksperimen bahwa Mas Elon ini, oke, dia itu mau ditaruh dimanapun, tetap balik lagi jadi orang terkaya. Sekarang misalkan kekayaannya dia 14 ribu triliun, sorry teman-teman, 14 ribu ya, saya salah ngomong, 14 ribu. Kekayaannya dia 14 ribu triliun, teman-teman. RP 14 ribu triliun. Oke. Kemarin di kelas Reconnect 1, sini. Ya, Reconnect 1. Kita kemarin bahas ini, Mas Elon. Dia mau ditaruh dimanapun. Ditaruh di negara miskin sekalipun. Dihilangkan semua hartanya. Oke, dihilangkan semua hartanya. Dihilangkan semua koneksinya, dihilangkan semua nama baiknya. Dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kalau cuma cari 1,7 triliun, bisa nggak? Kalau cuma cari 1,7 triliun aja, bisa nggak? Dalam waktu kurang dari 5 tahun. Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena dia terkoneksi dengan source. Nah, ini kan. Oke. Dia terkoneksi dengan source di sini. Sehingga kalau kamu terkoneksi dengan source, maka dunia materi kayak apapun pasti akan disesuaikan. Karena koneksinya pada source. Source-nya namanya adalah kekayaan. Ini kan. Oke. Very nice. Very good. At least dia sudah satu level di atas kita. Karena dia sudah terkoneksi dengan source, dia tidak terkoneksi dengan
dunia materi. Sehingga materi akan mengikuti source. Sekarang dia memiliki kekayaan sekian. Dan ini saya yakin kekayaan ini kalau dia terus koneksi dengan source, dia tahu caranya terkoneksi dengan source. Oke. Ternyata yes. Mau hilang kayak apapun hartanya, kamu pikir Elon Musk bergantung sama hartanya? Enggak. Kamu pikir Elon Musk bergantung sama nama baiknya? Enggak. Kamu pikir Elon Musk bergantung sama koneksi yang sekarang? Dia sudah tahu jalurnya. Oke. Lalu kemudian boom. Mau ditaruh kayak apapun ya, kalau cuma mau cari 1,7 triliun ya, bayangkan dia punya duit 14.000. Kalau cuma cari 1,7 triliun, ini tidak ada 10%-nya teman-teman. Ini nggak ada 10%-nya, 1% lah cuman ya. Ini cuma 1%-nya. Ya pasti bisa lah ya, kurang dari 5 tahun, ya pasti bisa, nggak mungkin. Karena terkoneksi dengan source. Sekarang pembelajaran kita tambah lagi. Pak, tapi kenapa dia nggak bahagia? Nah, oke, beda lagi. Dia terkoneksi dengan source. Source-nya yang mana? Well, kaya nggak? Kaya. Kaya nggak? Ini kan impian kita semua kan? Kita semua rakyat kecil kepengen jadi Mas Elon. Betul? Kita puji-puji dia. Elon Musk, betapa mulianya dia. Betapa sempurnanya dia. Betul? Hebat sekali kalau saya jadi dia. Wah, impian kita semua. Lalu kemudian terakhir, dia bilang tidak bahagia. Dari sini kita sebagai orang yang ordinary ya, orang biasa aja. Kita bukan orang kaya, enggak sekaya Elon Musk. Kita sebagai orang biasa. Kemudian melihat kejadian ini, kita harus merenungkan sesuatu. Bahwa sesuatu ini yang kita kira, rute yang kita kira bikin kita jadi bahagia. Yaitu dengan cara menjadi super duper 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 kaya. Ternyata orang yang sudah melalui rute ini mengorbankan segalanya demi rute ini, ternyata gak bahagia. Yang selama ini kita puji-puji orang kaya tuh hebat, orang kaya tuh mulia, orang kaya tuh benar-benar sempurna hidupnya, dia benar terus bijaksana sekali. Orang kaya itu beda dengan kita orang miskin. Ternyata ya nggak sesempurna itu juga kan. Betul? Ternyata dia tetap manusia. Dan terpenting lagi, ternyata dia tidak bahagia. Nah, sekarang mari kita lihat. Epstein, kita kembali lagi ya. Sekarang kita misalkan ini adalah Mas Elon-nya, oke? Sekarang kita taruh ini Mas Elon di sini. Oke, Mas Elon di sini. Karena dia terkoneksi dengan source-nya tentang kekayaan, maka dia diarahkan menuju kekayaan. Maka sekarang dia bertemu dengan Epstein. Diarahkan untuk dijodohkan dengan Epstein. Dan dia, seperti kita mengetahui, bahwa di sini ada sebuah ritual biadab, teman-teman. Ya, biadab. Nah, kita sebut gini ya. Gak usah cerita lah ritualnya apa, silakan Anda cari sendiri. Ada sebuah ritual biadab yang seperti seolah-olah seperti, lu mau ikut member gua. Ya, saya menjanjikan sama saya kekayaan nih. Luar biasa nih. Kamu bisa jadi orang terkaya di dunia. Oke? Kamu bisa mendapatkan privilege yang gila-gilaan. Dapat dukungan dari pemerintah. Dapat dukungan dari perbankan. Semuanya akan jadi mudah. Saya bukakan jalan untuk menjadi super duper kaya. Tapi syaratnya kamu harus melewati ritual biadab ini. Ya mungkin Mas Elon nggak mau melakukan itu. Ya mungkin ya. Tapi there's no way. There's no other way. Saya nggak ada jalan lain. Nafsu saya nih sudah menggebu-gebu. Semangat saya sudah menggebu-gebu sehingga saya akan korbankan segalanya. Ya udahlah, meskipun saya nggak mau melakukan ini, demi saya jadi kaya raya, maka saya lakukan. Dan akhirnya benar kan? Dia sekarang jadi orang terkaya di dunia. Betul. Betul. Bahwa keluarganya berantakan, ya biarin aja, pengorbanan, betul ya. Bahwa sekarang namanya dia akhirnya tercantum juga dalam Epstein, ya pengorbanan, betul. Tetapi pada akhirnya, oke, setelah kamu sekarang melalui ini semua, apakah kamu merasa bahagia? Gak ada orang bertanya seperti itu, teman-teman. Gak ada.
Nggak ada orang bertanya seperti itu pada orang yang super duper kaya. Karena kita sebagai orang miskin, kita lihat rumahnya aja, wah, harganya, wah, mobilnya, apapun yang dia pakai, kita pikir, wah, dia pasti auto bahagia. Nggak usah ditanya, pasti bahagia. Ya, ini kan membuat kita sekarang bertanya ulang, apakah kaya pasti jaminan bahagia? Dan kita belajar ini tidak belajar sama guru motivasi. Nggak belajar dengan penulis buku. Enggak. Kita belajarnya dengan orang yang sudah mengalami. Karena penulis buku bisa jadi halu. Betul? Bisa jadi dia juga cuma sedang merangkak menuju ke sana. Dia belum mencapai titik itu, tapi dia sudah halu, menjual kehaluannya. Seolah-olah bilang, nanti kalau kita udah kaya nih, kita pasti bahagia. Lu kaya belum? Belum kaya. Gue kerjanya cuma jual seminar. Gak kaya-kaya. Ya? Kita belajarnya sama orang yang sudah benar-benar berada di situ. Itulah sebabnya kita belajar sama Mas Elon. Di kelas kemarin, di kelas Reconnect kita belajar, oh cuma terkoneksi dengan wealth, terjadilah wealth, betul. Tapi ini nggak cukup. Karena itulah kelas Reconnect mengajarkan sesuatu lagi. Kamu harus terkoneksi dengan yang lebih tinggi lagi dari source. Gitu kan. Bahwa dengan source, yes, orang kalau kita belajar kelas law of attraction, kita terkoneksi dengan source. Woi. Dan source yang kita cari adalah kaya. That's it. Sumber kebahagiaan saya adalah kekayaan. That's it. Ya. Pola seperti ini, teman-teman, sudah pernah diajarkan dan ini berulang-ulang terjadi dalam manusia. Tapi manusia tidak pernah belajar. Masih tahu, masih ingat cerita tentang raja yang sangat-sangat terobsesi dengan kekayaan. Raja yang menaruh semua kebahagiaannya dia cuma pada kekayaan. Si raja ini kalau ditanya, apa yang bikin kamu bahagia? Kaya. Kalau saya punya harta sebanyak-banyaknya, saya makin bahagia. Sangat terobsesi dengan kekayaan. Terobsesi. Sangat ya. Terobsesi dengan kekayaan. Siapa nama raja itu? Yes. Tuh, teman-teman pasti udah tahu. Raja itu namanya Raja Midas. Jangan tanya, Pak, raja itu beneran terjadi apa enggak? Aduh, please deh. Ya, belajar spiritual jangan terlalu kaku banget. Minta semuanya apa-apa harus mana buktinya, sejarah. Kamu lupa pada pembelajarannya. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya nggak kesampaian gara-gara sibuk nyari literatur, sibuk cari bukti, sibuk cari dogma, cari benar dan salah. Ya. Sehingga pembelajarannya apa? Apa lessonnya? Apa pembelajarannya? Ceritanya dulu. Ceritanya. Oke. Ceritanya dulu. Raja Midas sangat terobsesi dengan kekayaan sehingga dia kepingin punya magic yang bisa bikin saya kaya raya. Sama persis kan dengan orang-orang pada umumnya terobsesi dengan kekayaan. Lalu kemudian apa terjadi? Dia menemukan sebuah magic yang sangat luar biasa. Dia bilang, dia dapat magic. Segala sesuatu yang dia sentuh jadi emas. Waduh, gila banget. Dia sentuh tembok, temboknya jadi emas. Dia sentuh meja, mejanya jadi emas. Dia sentuh bulpen, bulpennya jadi emas. Wah, happy dia. Waduh, yes. Karena orang terobsesi dengan kekayaan. Ini yang berarti kekayaan adalah sumber, satu-satunya sumber bahagianya dia. Bahagia. Ini. Satu-satunya. Namanya obsesi berarti satu-satunya. Dia happy, Bang. Saking happy-nya dia sentuh semuanya. Sampai satu saat dia menyentuh istri tercintanya dia. Nggak sengaja. Kena sentuh. Ya, istri gue jadi emas. Sampai akhirnya dia juga nggak sengaja menyentuh anak perempuannya yang dia sayangi. Please nak, jangan sentuh bapak, jangan sentuh. Tapi anaknya bilang, Papa, saya mau dipeluk, saya mau disentuh. Terpaksa kena sentuh, boom, anaknya jadi emas juga. Dia menyesal, aduh kenapa nih? Kenapa kok semuanya jadi emas? Saya pikir ini magic yang sangat luar biasa.
Itu story. Apa pesan moralnya yang disampaikan melalui cerita ini? Pesan moralnya adalah kalau kamu salah menaruh sumber bahagiamu, kalau sumber kebahagiaan kamu taruh kepada dunia materi yang penuh dengan ilusi. Kalau kamu berpikir bahwa dunia materi bisa memuaskan kamu, bisa membahagiakan kamu, karena itulah kamu taruh itu di situ, maka kamu pasti akan berakhir dengan kekosongan. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu menaruh kebahagiaan kamu pada dunia materi. Sudah mulai dapat gambarannya? Lalu jawaban dari pertanyaannya apa, Pak? Lalu kita harus mau taruh sumber bahagia kita di mana? Pada sesuatu yang real, yang true. Bukan yang false, yang true. Apa tuh yang true kita gali bersama-sama, tetapi ini pasti sesuatu yang di luar materi. Non-matter. Dah. Yang berdebat lagi udah ya. Versinya masing-masing. Satu hal yang pasti kita sepakatin bahwa sumber kebahagiaan kita itu berada di tempat yang tepat, yang benar, kalau sifatnya adalah non-matter. Dah, titik. Sepanjang kamu terus-menerus menaruh kebahagiaan kamu kepada sesuatu yang sifatnya materi, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa. Kita belajar dari siapa? Dari Mas Elon. Lagi-lagi Mas Elon ini kita belajar banyak dari dia. Saya pakai selalu dia sebagai role model agar kita bisa belajar sesuatu. Bukan untuk menghakimi, enggak. Tapi kita belajar sesuatu. Kenapa? Karena orang ini sudah mencapai satu titik di mana semua orang mendambakan itu. Ibaratnya saya pemain badminton, saya kepengen jadi juara satu dunia. Nah Mas Elon ini seperti pemain badminton yang sudah jadi juara satu dunia. Bukan pemain badminton yang halu masih kepengen jadi juara satu dunia. Enggak. Ini dia jadi juara satu dunia. Dia sudah mendapatkan. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa, wow, saya nggak bahagia ya, keluarga saya hancur. Lihat anaknya Mas Elon bagaimana. Lihat, ada yang ganti kelamin loh anaknya Mas Elon. Lihat keluarganya bagaimana. Ada sesuatu yang harus dibayar dan pada akhirnya semuanya akan berakhir dengan penyesalan. Kenapa? Karena dia menaruh sumber bahagianya dia cuman kepada harta, kekayaan yang nggak ada ujungnya. Dia sekarang sudah punya 14.000 triliun, ya kepengen punya 15.000 triliun. Ya kalau bisa kepengen 20.000 triliun, kalau bisa kepengen 50.000 triliun. Terus, lalu ujungnya di mana? Nggak ada. Tapi dia sudah mengorbankan segalanya. Perhatikan, obsesinya dia. Kalau orang ini tidak punya obsesi yang begitu besar, nggak mungkin dia mau melakukan ritual biadab yang ada dilakukan oleh Epstein. Nggak mungkin. Oke. Jadi dari kasus Epstein ini, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang terdaftar di dalamnya itu adalah orang-orang yang punya ambisi yang super duper besar, dikendalikan oleh ambisinya, dibutakan oleh ambisinya, sehingga dia bisa rela melakukan apapun yang harus dilakukan untuk mengejar ambisi itu. Dan ambisi itu adalah saya akan bahagia. Dan semua sumber kebahagiaan saya ada di dunia materi. Saya mau ngejar materi yang sebesar-besarnya. Saya mau ngejar kekuasaan sebesar-besarnya. Ya. Dan ini pun juga sama berlaku karena di dalam Epstein File juga ada nama Presiden Amerika Serikat sekarang. Ya. Seorang pengusaha juga kan? Sama kan? Ya. Punya ambisi nggak dia? Ambisi sekali. Nggak ada seorang pun kan yang berani bertanya sama dia, kamu bahagia nggak? Kamu sudah dapatkan semua.
Kamu jadi penguasa dunia, mungkin sebentar lagi dia akan merusak-rusak keamanan dunia. Sebentar lagi dia akan bikin bikin perang dunia ketiga misalkan. Dia akan ajak berantem sekutunya segala macam. Ya, mungkin bisa terjadi. Dia punya segalanya? Punya. Dia bisa lari dari teks, dia bisa pokoknya hartanya luar biasa banyak ya. Lalu kemudian dia bisa berkuasa, kalau bisa kepengennya selama-lamanya nih. Dan kalau bisa dia lari dari hukum juga bisa. Dia kebal hukum, diputar sana, putar sini, dibolak-balik. Pertanyaannya, ya tidak ada satupun wartawan yang berani bertanya, apakah saat ini kamu bahagia? Itu aja. Semoga bisa berikan insight. Thank you. I love you all.